Assalamualaikum Arters. Hey, what's up guys? Welcome back to your lovely channel Hari Art in Draw Story channel. Di video Draw Story kali ini, aku nggak buat dulu Draw Story horor ya, karena aku tahu kalian pasti juga pengen lihat aku buat Draw Story bertema lain dari channel ini. Jadi aku mau bercerita asal-usul The Avengers. Ya, salah satu kubu superhero dari Marvel ini. Tapi ya seperti biasa ya guys, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel aku, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update Draw Story dari channel ini. Jadi gara-gara cerita The Avengers, dalam adaptasi filmnya sedikit berbeda dari komik. Mungkin banyak orang yang akhirnya salah mengira tentang asal-usul dan jajaran sebenarnya pendiri grup pembasmi kejahatan super ini. Pasti kalian juga bertanya-tanya, sebenarnya Avengers itu pendiri awalnya siapa aja sih? Dari sekian banyak pahlawan super dari Marvel Cinematic Universe yang akhirnya bergabung dalam The Avengers, kelompok kubu ini sebenarnya diawali oleh 5 tokoh utama loh guys. Nah, siapa aja sih jajaran superhero yang lebih awal mendirikan dan bergabung dengan tim Avengers ini? Yuk kita bahas mulai dari founding father-nya atau pendirinya yang mungkin masih banyak orang yang belum tahu. Superhero pertama yaitu Tony Stark, bilioner yang juga seorang jenius ini adalah sosok di balik pahlawan Super Iron Man. Ialah orang pertama yang menggagas kemunculan The Avengers dalam dunia Marvel. Lewat perusahaannya, Stark Enterprise, ia menciptakan berbagai teknologi perang canggih yang selanjutnya ia sematkan ke dalam kostum Iron Man miliknya, yang menjadi senjata terkuat miliknya guys. Sebelum menjadi Iron Man, Tony Stark pernah menjabat sebagai Direktur Eksklusif SHIELD dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Secretary of Defense. Namun, sense of justice-nya yang tinggi akhirnya membuatnya turun langsung membasmi kejahatan. Mungkin dia sedikit gatel ya guys, pengen ikut-ikutan turun tangan. Meski sebenarnya punya niat yang baik, Stark ini termasuk orang yang punya pembawaannya menyebalkan. Cara ngomongnya yang sering sarkastik dan gak disaring bikin dirinya sering banget bertengkar dengan superhero lainnya guys. Ya mungkin pandangan pribadi aku juga dia sedikit sombong. Tapi nggak apa-apa lah, sombong juga masih pantas karena dia seorang bilioner, jenius dan kuat. Setelah Tony Stark, si penggagas utama The Avengers, Thor merupakan satu-satunya dewa yang termasuk dalam founding father The Avengers. Loh kok bisa? Dewa pengen eksis juga dong. Seperti yang tercatat dalam mitologi Norse Celtic, Thor merupakan seorang dewa petir yang berasal dari Asgard, negeri para dewa. Meski merupakan seorang dewa, sikapnya yang angkuh dan sombong membuat Raja Dewa Odin marah dan menurunkannya ke bumi. Sedih banget ya, dewa sekeren dia harus mengasingkan diri dulu untuk sementara di negerinya sendiri. Namun hukuman itu malah membuat Thor jatuh cinta dengan bumi. Ia pun bertekad melindungi bumi dari pihak-pihak jahat, termasuk adiknya sendiri, Loki. Thor memiliki senjata palu raksasa bernama Mjolnir, yang hanya bisa diangkat dan dikendalikan oleh kekuatan dewa atau hati nurani yang benar-benar tulus dalam berbuat kebajikan. Kalau kalian sudah menonton Avengers Age of Ultron dan Avengers Endgame, pasti kalian sudah tahu siapa aja hero The Avengers yang bisa juga mengangkat, bahkan sampai mengendalikan Mjolnir milik Thor itu. Wow, keren kan? Tapi nggak perlu dijawab lah ya, nanti jadi spoiler. Setelah Thor bergabung pada masa itu, pasti nggak banyak yang tahu bahwa Hank Pym alias si Ant-Man juga merupakan pendiri Avengers loh guys. Bersama istrinya, Janet Van Dyne, ilmuwan jenius ini berhasil membuat baju yang memiliki kekuatan untuk mengecilkan tubuh seukuran semut loh guys. Sampai-sampai kekuatan dengan teknologi ini banyak yang ingin memilikinya, termasuk Tony Stark juga loh guys. Tapi Hank Pym nggak lama beraksi menjadi superhero. Ia lebih memilih untuk menyimpan kostumnya dan memberikan kepada Scott Lang. Dan ia digantikan oleh Scott Lang sebagai Ant-Man. Harap maklum lah ya guys, Hank Pym udah kolot. Hai. Tapi Hank Pym sebenarnya menjadi mini superhero seperti itu tidak sendirian. Dia ditemani oleh Janet Van Dyne alias The Wasp, yang merupakan istri dari Ant-Man. Mereka sama-sama mempunyai kemampuan untuk mengecilkan tubuh, tapi bedanya Wasp juga bisa terbang, jadi pastinya lebih berbahaya dari kostum Ant-Man ini guys.
Pasangan suami istri ini merupakan pendiri dari The Avengers juga. Namun, Wasp dikisahkan terjebak dalam ukuran atom kecil dan tidak bisa kembali normal, sehingga ia harus menghilang dalam dunia kuantum, yang diceritakan lebih jelasnya dalam movie Ant-Man and the Wasp, guys. Hal ini membuat Hank Pym sangat sedih, lalu memutuskan berhenti dan menyimpan kostumnya. Ia memilih untuk tidak melanjutkan aksinya sebagai superhero, guys. Ya mungkin dia galau berat. Dan peran Ant-Man digantikan oleh Scott Lang yang dipilih oleh Hank Pym sendiri, dan sementara peran The Wasp diturunkan kepada anak Hank Pym yang bernama Hope Pym. Dan yang terakhir, salah satu pemeran penting pendiri dari The Avengers ini adalah Dr. Robert Bruce Banner, atau yang akrab disapa Bruce Banner. Awalnya merupakan ilmuwan yang meneliti bom gamma. Namun, saat melakukan penelitian yang sedang berlangsung tersebut, terjadi kecelakaan, guys. Bom gamma meledak dan menyebabkan Bruce Banner terkena radiasi gamma, yang menjadikannya monster humanoid raksasa kuat dan berwarna hijau, atau lebih dikenal dengan nama Hulk. Bruce Banner bisa menjadi Hulk saat posisinya tak dapat mengontrol emosi. Walau hidupnya menjadi berantakan karena dia bisa menghancurkan segalanya tanpa ia sadari. Ya, tapi sekarang Hulk sudah taubat loh, guys. Dia udah jinak dan bisa mengendalikan dalam alam sadar. Kemampuan itu membuat dirinya menjadi pahlawan super dan ikut berpartisipasi dalam mendirikan kelompok The Avengers ini. Nah, itu dia tokoh-tokoh utama yang membentuk kelompok superhero The Avengers ini, guys. Kalau kalian suka dengan tema superhero ini, komen ya, biar nanti aku buat lagi. Jangan lupa juga buat like sama bantu share ke teman-teman kalian ya, guys. Oke, mungkin segitu aja. Thanks for watching. Let's go for next update, Arthurs. Bye.